Kita bisa belajar dari Wikipedia sebagai sumber pengetahuan ini ya, sekunder ya. Jadi kita bisa ngecek sumbernya nanti di footnote-nya gitu. Jadi ini bisa kita lihat Wikipedia berbahasa Inggris itu biasanya ada banyak footnote yang bisa kita cek untuk konten yang ditulis oleh para kontributor itu ya. Jadi Wikipedia hari ini itu salah satunya adalah mengenai revolusi Mesir tahun 2011 ya, tanggal 25 Januari. Taurat Hamsa wal Isrun Yanayir. Began on 25 Januari 2011 yang itu terjadi di berbagai kawasan di Mesir gitu. Dan itu dirancang oleh berbagai kelompok pemuda ya, yang itu National Police Day gitu. Jadi berkaitan dengan perayaan nasional kepolisian di Mesir gitu, sebagai statement gitu ya, bahwa untuk melawan meningkatnya brutalitas kepolisian dalam kepemimpinan Husni Mubarak ya, Presiden Husni Mubarak. Jadi kalau kita belajar mengenai revolusi seperti ini, itu kita bisa mengambil konteksnya di Indonesia sebetulnya, brutalitas aparat kepolisian maupun institusi lainnya gitu. Ini bisa jadi pembelajaran gitu, jangan sampai terjadi. Meskipun kita juga punya peristiwa yang tidak kalah ini, tidak kalah brutalnya. Gitu. It consists of demonstration, jadi demonstrasi, marching, okupasi plaza, resisten atau perlawanan sipil tanpa kekerasan, kemudian juga tindakan tidak obediensian sipil yang itu dilakukan oleh jutaan protester gitu, yang memiliki latar belakang sosioekonomik dan religius yang berbeda-beda itu. Jadi berbagai latar belakang sosioekonomik dan juga agama itu memiliki kekhawatiran yang sama terhadap kondisi negaranya gitu, di bawah kepemimpinan Presiden Husni Mubarak gitu. Kemudian violent clash between security force and process result in athletics. Jadi clash ini ya, benturan antara kekuatan keamanan dan juga protester itu menewaskan setidaknya 846 orang dan juga melukai 6.000 orang gitu. Kemudian para pemprotes itu juga melakukan perlawanan dengan membakar 90 stasiun polisi yang ada di berbagai penjuru negara Mesir gitu. Jadi ini ya, cost dari suatu power itu adalah pada akhirnya adalah masyarakat sipil gitu ya. Kalau suatu negara itu pemimpinnya tidak sadar bahwa diminta mundur kok malah melakukan perlawanan gitu, ya pada akhirnya yang menjadi korban itu adalah negaranya sendiri gitu. Protester Mesir ini menuntut berbagai hal ya, dan fokusnya itu salah satunya adalah masalah hukum dan juga politik gitu. Jadi antaranya brutalitas kepolisian, kemudian darurat hukum gitu ya. Kemudian kurangnya kebebasan politik, kemudian kebebasan sipil, kebebasan berbicara, korupsi, tingginya angka pengangguran, inflasi harga bahan pokok gitu. Kemudian juga rendahnya gaji gitu ya. Jadi permintaan primer dari para proses itu untuk mengakhiri rezim Mubarak ini yang dinilai merupakan sumber masalah semuanya itu ya. Strike by labor union ada to the pressure on government official. Jadi tuntutan dari labor ini ya, union, persatuan
bekerja gitu. Itu menambah pressure atau tekanan terhadap pihak resmi dari negara gitu atau pemerintahan. During the uprising, pada momen ini, revolusi ini, kota Kairo dideskripsikan sebagai war zone ya. Zona peperangan gitu, karena memang bagaimana ngerinya itu kondisi yang ada dalam peristiwa ini. And the port city of Suez saw frequent violent clashes. Ada juga benturan yang kekerasan antara berbagai pihak yang memprotes dan juga pihak yang melindungi pemerintahan gitu. Protester defeat government imposed your view with the police and military called not of. Jadi saya tidak akan bahas kalimat per kalimat ya, tapi kita bisa belajar mengenai mungkin apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini gitu ya. Ini secara singkat istilah-istilah yang digunakan ya. 25 January Revolution, revolusi kebebasan, revolusi of rage, revolusi kemarahan ya. Atau bahasa Arabnya Taurat Al-Ghadab. Janganlah kamu marah gitu. Youth Revolution, revolusi pemuda, Lotus Revolution atau White Revolution. Backgroundnya ini tadi ya. Muslim Mobile became prisoner of the National Rasadat ini background kekuasaannya Hosni Mubarak. Kita tidak akan bahas soal itu karena tidak relate dengan ini juga inheritance of power. Mubarak yang result government Mubarak was rumored in to succeed his father as the next president of Egypt. Jadi ini bisa kita ambil konteksnya di Indonesia tentu saja ya. Kekuasaan itu diturunkan pada anaknya gitu. Rumor bahwa kekuasaan itu akan diturunkan pada anaknya. Ini kita bisa belajar ya. Ketika negara demokrasi itu mencoba untuk mengontrol kekuasaannya, kemudian diturunkan pada orang-orang terdekatnya, itu pasti menimbulkan masalah ya. Kita bisa belajar soal mensrea gitu, Panji Pragiwaksono gitu, menyindir salah satu pucuk pimpinan negara ini. Anggap saja wakil presiden yang nggak ada itu. Kemudian ini state of emergency law, jadi hukum itu juga ketika dimainkan itu menjadi problem ya. Ketika masyarakat itu merasa bahwa ketidakadilan gitu, ketika elit-elit politik itu diuntungkan dengan hukum, kemudian menggunakan hukum itu untuk merepresi sipil gitu, misalnya seperti itu. Kalau dalam konteks Indonesia gitu. Jadi jangan main-main terhadap kekuatan sipil ya, mungkin dianggap lemah gitu, karena dari segi kekuatan militer itu saja yang punya negara gitu. Tapi jangan dikira bahwa kekuatannya itu nggak ada itu. Ketika mereka sama-sama merasa ketidakadilan dalam masalah hukum, itu bisa mengakibatkan revolusi maupun perlawanan-perlawanan yang lain gitu. Kemudian brutalitas kepolisian gitu, kita bisa belajar dari Indonesia ya, kasus yang dulu ketika protes karena terlindas kendaraan kepolisian gitu. Kemudian korupsi pemilihan ya, kita lihat sendiri bahwa partai di Indonesia juga nggak jauh dari masalah korupsi ini ya, dari berbagai lini gitu masalahnya ada aja gitu. Dan itu seperti tidak ada habis-habis ya. Kalau nggak ada korupsi atau korupsinya itu minimal di Indonesia itu mungkin udah makmur ya Indonesia. Kemudian demographic and economic challenge ini ya hampir-hampir mirip dengan Indonesia juga ya. Economic and poor living condition gitu, ketika ekonomi dan juga pendapatan gitu, kemudian pengangguran dan lain sebagainya itu menjadi motivasi untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Kemudian korupsi itu di mana-mana korupsi ini ya. Apa sih sebenarnya untungnya kalau dari sudut pandang ini ya, legasi atau warisan terhadap sejarah gitu. Yang mau dicari itu apa? Umur itu pendek gitu ya. Tapi memang kecenderungan orang yang berkuasa itu adalah korup gitu ya, seperti kata-katanya seorang pemikir gitu ya. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan mutlak itu cenderung mutlak untuk korup gitu. Saya lupa namanya, nanti bisa di googling gitu ya. Jadi korupsi itu menjadi sumber, dan di Indonesia juga kayaknya kita nggak menemukan solusi yang instan ya. Memang kita nggak bisa instan gitu kayak. Tapi ya, mungkin kalau berani pemimpinnya itu ya potong generasi gitu.
Indonesian Revolution, self-immolation, National Police Day, protes dari kepolisian. Ini timelinenya, kita nggak akan membahas soal itu ya. Jadi ini prosesnya itu kita ketika ini bisa digunakan timeline seperti ini untuk kita bandingkan dengan kondisi Indonesia, apakah mengarah ke sana atau tidak gitu. Jadi kita bisa membuat indikasi ketika terjadi beberapa hal yang mirip dengan di Mesir misalnya, atau di Tunisia atau di Arab Spring yang lain gitu. Nah, kita bisa mengetahui bahwa ketika terjadi krisis itu ada kemiripan dalam timelinenya dengan kasus-kasus sejarah yang sudah terjadi gitu. Post revolution timeline, ini timeline setelah pasca revolusi, kita bisa baca panjang sekali ya. Jadi kemudian ada Presiden Morsi, kemudian protes by city Kairo, Alexandria, Mansura, Suez, other city, kota-kota itu ya. Kemudian ini kematiannya, reaksi internasional nanti juga nanti bisa mix ya. Masalah negara itu dibawa ke ranah internasional, nanti ada pihak negara-negara besar yang berkepentingan itu juga bisa masuk ini. Tapi intervensi asing itu tidak bisa kemudian mengeliminasi bahwa misalnya ketidakadilan gitu ya. Jadi semuanya bisa saling mix itu dalam suatu kondisi sejarah. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari Indonesia ya. Jangan semata-mata sedikit-sedikit kayak presiden kita gitu ya. Ngomong intervensi asing, dia sebagai kepala negara aja belum adil kok. Nah, kok ngomongin intervensi asing gitu ya. Seakan-akan tidak mengakui bahwa ada masalah di negaranya gitu. Seakan semuanya itu bisa dilimpahkan kesalahannya, playing victim gitu. Jadi ini taktik pemimpin-pemimpin menyebalkan itu seperti ini. Ketika apa itu dia blaming bukan dirinya sendiri sebagai pihak penguasa, tapi dia menyalahkan pihak lain itu sebagai sumber masalah gitu. Jadi taktik mengalihkan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang korup. Kemudian ini hasilnya nanti juga ada Al-Hajar dan sebagainya. Ini reformasi. Yang ini yang tentu saja yang diinginkan dari pihak yang protester itu ya. Resignation of mundurnya Presiden Mubarak, kemudian upah itu ya, upah minimum dan sebagainya, cancelling emergency law, dismantling the state security service, kemudian banyak ini ya yang terjadi. Nah, ini jadi protester itu ya kita menginginkan perubahan gitu ya. Kemudian ini analisis regional instability ya, instabilitas regional ya di Arab Spring itu. Makanya di negara Muslim di Timur Tengah itu pemimpinnya pada takut ketika ada kemungkinan untuk protes seperti ini ya. Jadi makanya ya kita tidak begitu kaget ketika pemimpin-pemimpinnya itu sibuk untuk ngurusi kekuasaannya sendiri gitu. Terhadap isu-isu seperti Palestina sudah rasanya nggak punya power lagi. Ini role of military, role of woman. Jadi masing-masing itu berperan gitu ya dalam peristiwa ini. Kemudian impact on foreign relation dari relasi terhadap negara lain gitu ketika terjadi seperti ini. Ini dan juga kita bisa belajar soal aktivisme online ya dan sosial media ya. Kalau di dalam konteks Indonesia gitu kan viral dulu baru diurusin gitu. Jadi tapi penting itu untuk apalagi kalau nggak diviralin nggak diurusin gitu. Sudah diviralin nggak diurusin itu kalau kata Panji gitu. Jadi itu bahaya gitu. Nggak apa-apa untuk sementara itu nunggu viral dulu baru diurusin, karena itu akan membuka mata publik bahwa memang ada masalah dalam negara itu. Jadi kita bisa belajar dari kasus ini dalam kasus Arab Spring atau revolusi di Mesir ya, satunya itu untuk mengenai aktivisme online dan juga sosial media. Itu kita bisa berkontribusi di situ menjadi wacana yang itu mempengaruhi pikiran banyak orang gitu. Role of media disruption, post revolutionary. Jadi itu ya. Jadi tiap orang itu bisa berkontribusi dalam suatu perubahan itu tergantung dengan keilmuan masing-masing gitu. Saya bidang psikologi misalnya di S2 belajar perang asimetris untuk strategi makronya dan lain sebagainya. Jadi masing-masing itu jangan merasa bahwa aku bisa apa gitu ya dalam negara demokrasi ya. Kita bisa ngeritik terus menerus itu kinerja pemerintah ya apa dianggap apa itu namanya sipil yang
melakukan perlawanan gitu ya masalah, karena kita tidak ingin menjadi bagian dari ketidakadilan seperti itu. Jadi mungkin itu kita bisa belajar dari revolusi Mesir ini dalam konteks Indonesia itu bahwa pihak penguasa itu betapapun kuatnya itu pasti pada akhirnya itu tidak abadi ya, seperti Soeharto gitu. Seakan-akan kekuasaan itu abadi ya dalam pandangan mereka yang sangat sangat haus kekuasaan gitu. Jadi sebagai orang sipil ya jangan menyerah itu ketika usaha-usahanya kok kayaknya mandek gitu ya, kok kayak nggak ada gerak dalam negara gitu. Tapi membangun wacana seperti ini tuh ya butuh proses gitu ya. Tapi setidaknya kita bukan bagian dari ketidakadilan gitu ya. Kita menyuarakan untuk perubahan yang lebih baik terhadap negara tercinta kita Indonesia.